Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah subuh yang dirahmati Allah yang berniat i'tikaf dan berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan tafsir Al-Jalalain, masih di surah Ali Imran ayat 47. Idh qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni basharun qala kadzalika قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Masih tentang kisah Sayyidina Isa bersama ibunya yaitu Sayyidatuna Maryam. Qalat, jadi setelah Sayyidatuna Maryam mendapat berita gembira dari Sayyidina Jibril, dari malaikat Jibril, bahwa beliau sudah diberikan seorang anak yang bernama Isa bin Maryam. Kemudian beliau bingung. Qalat, beliau menjawab, beliau ini Maryam berkata, Rabbi anna, ya Tuhanku, anna ay kaifa, bagaimana? Beliau bingung, kau bisa? Anna, bagaimana, yakunu li walad, bagaimana ada bagiku seorang anak, walam yamsasni bashar, dan padahal tidak menyentuh akanku oleh seorang pun. Tidak ada manusia laki-laki yang menyentuhku. Bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak? Kata Sayyidatuna Maryam ketika beliau dapat berita gembira bakal melahirkan seorang anak. Ini beliau bingung, ini bagaimana lahir sedangkan saya belum punya suami. Tidak disentuh akanku oleh laki-laki, oleh seseorang pun. Bitazawwuj wala bighairi, baik dengan cara saya nikah, saya kawin, atau dengan cara yang lain, zina. Tidak ada satupun laki-laki yang menyentuh. Bagaimana mungkin saya bisa hamil? Kemudian qala kadzalika Allah, Allah menjawab saat itu, kadzalikillah, begitulah Allah yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang beliau inginkan. Allah ketika berkeinginan menciptakan sesuatu cuman berkata kun fayakun, ada. Jadi tidak perlu bapak, tidak perlu, kalau Allah menginginkan bisa lahir seorang anak tanpa bapak. Kadzalika yakhluqu ma yasha, begitulah Allah menciptakan apa yang beliau kehendaki, sama seperti Allah menciptakan Adam. Malahan Allah menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Ini kalau sekedar tanpa bapak lebih mudah dibanding menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Idza qada amran, apabila Allah menginginkan sesuatu, ay arada khalqahu, apabila Allah menginginkan menciptakan sesuatu,
Fa inna qada amran artinya menginginkan menciptakannya. Allah menginginkan sesuatu, ai arada khalqahu, Allah inginkan untuk menciptakannya. Fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, maka hanya saja Allah berkata baginya kun fayakun, maka ia ada ia. Jika Allah katakan kun, maka langsung ada. Itulah itu kun fayakun, untuk menunjukkan dalam bahasa fikih namanya bahasa Arab namanya takwin, untuk menunjukkan cepatnya wujud sesuatu ketika Allah inginkan. Begitulah Sayyidatuna Maryam hamil. Ketika Allah inginkan, maka wujud akan ada seorang Sayyidina Isa walaupun tanpa ada bapak sebelumnya. Sehingga dikisahkan Sayyidina Isa alaihi salam itu saat itu ketika ibunya Maryam bertemu dengan Jibril, ditiup sama Jibril. Ditiup sama Jibril lewat jeb. Jeb ini bahasa Arabnya ini apa namanya, lewat leher baju. Leher baju ditiup sama malaikat Jibril. Akhirnya saat itu langsung hamil. Ditiup sama malaikat Jibril lewat kerah baju. Akhirnya saat itu langsung hamil Sayyidatuna Maryam. Ketika hamil, di sini masya Allah, ketika Allah inginkan dari kun itu untuk menunjukkan tepatnya terwujud sesuatu ketika Allah inginkan. Sehingga dikisahkan Sayyidina Isa, pendapat yang kuat, yang masyhur, hamil beliau cuma 1 jam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau yang anak kita 9 bulan dari awal sampai akhir, sampai lahir 9 bulan. Sayyidina Isa dari mulai ditiup sampai lahir cuma 1 jam. Ada sebagian pendapat mengatakan sama seperti kita 9 bulan. Ada yang mengatakan 3 jam. Tapi pendapat yang kuat, Sayyidina Isa dalam kandungan ibunya cuma 1 jam. Sudah lahir. 1 jam dari mulai ditiup oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Karena tadi kun fayakun. Sayyidina Isa ketika Allah inginkan menciptakan beliau, cuma kun, ada, langsung ada. Itu untuk menunjukkan cepatnya terjadi sesuatu ketika Allah menginginkannya. Kemudian wa nu'allimahu, sebagian qiraah wa yu'allimahu, sama nu'allimahu, kami kembali ke Allah juga, wa yu'allimahu artinya Allah juga, dan dia Allah yang mengajar. Wa nu'allimahul kitab, wa nu'allimuhul kitab, dan kami mengajarkan kepada Isa al-kitab. Al-kitab di sini artinya al-khat. Kami mengajarkan menulis kepada Sayyidina Isa. Pada halnya di masa Sayyidina Muhammad tidak bisa menulis, tapi Sayyidina Isa justru Allah yang mengajarkannya untuk menulis. Wa nu'allimuhul kitab, dan kami mengajarkan tulisan kepada Sayyidina Isa, mengajarkan menulis kepada Sayyidina Isa alaihi salam. Sehingga terdapat sebuah riwayat Sayyidina Isa alaihi salam kana hasanal khatt jiddan. Sayyidina Isa memiliki tulisan yang sangat bagus. Beda dengan tulisan kita, tulisan tai ayam. Sayyidina Isa tulisan beliau sangat bagus, sehingga wa kana yu'allimuhu lis-siqat fil maktab. Sehingga Sayyidina Isa alaihi salam beliau hariannya mengajarkan menulis untuk anak-anak kecil. Itu Sayyidina Isa. Ada kegiatan, salah satu kegiatannya beliau mengajar menulis untuk anak-anak. Wa kana yu'allimuhu lis-siqat fil maktab. Beliau hariannya itu menulis tulisan, mengajarkan menulis untuk anak-anak. Karena beliau sangat memiliki tulisan yang sangat bagus. Wa nu'allimuhul kitab, dan kami ajarkan kepadanya al-kitab ay al-khat, tulisan, menulis tulisan yang bagus. Wal hikmata, dan kami ajarkan hikmah. Hikmah di sini ay nubuwah, kami berikan kenabian.
sifat kenabian kepada Sayyidina Isa, pangkat kenabian kepada Sayyidina Isa alaihi salam. Cuman di sini Sayyidina Isa dijadikan untuk diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan ketika beliau umur 3 tahun. Ketika umur 3 tahun diangkat jadi nabi Sayyidina Isa alaihi salam. Sebagian lagi mengatakan beliau diangkat jadi nabi la ilaha illallah ketika umur 30 tahun. Ada yang mengatakan 30 tahun beliau diangkat jadi nabi. Tapi yang pendapat yang kuat sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul ketika umur beliau 40 tahun. 40 tahun Sayyidina Isa alaihi salam. Wal hikmata, dan kami berikan ke Nabi hikmah. Hikmah artinya kenabian. Nabi Isa diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi nabi. Ada yang mengatakan ketika umur 3 tahun, ada yang mengatakan ketika umur 30 tahun, ada yang mengatakan ketika beliau umur 40 tahun. Tapi yang kuat dari semua pendapat yang kuat yaitu yang pendapat yang mengatakan beliau diangkat menjadi nabi ketika umur 40 tahun. Kemudian dikisahkan beliau hidup ketika diangkat menjadi rasul, ketika diangkat menjadi nabi, beliau hidup selama 80 tahun. Jadi 40 tahun pertama itu beliau belum diangkat menjadi nabi. Kemudian diangkat menjadi nabi dan hidup bersama masyarakat selama 80 tahun. Sudah 120 tahun. Kemudian beliau diangkat oleh Allah ke langit. Diangkat oleh Allah ke langit oleh Allah ketika umur beliau 120 tahun. Jadi 40 tahun pertama bukan nabi. Kemudian diangkat menjadi nabi selama 80 tahun bermasyarakat saat itu mendakwahkan dakwah. Kemudian setelah itu diangkat oleh Allah ke langit ketika umur beliau 120 tahun Sayyidina Isa alaihi salam. Dan nanti akan turun kembali ketika di akhir kiamat untuk menghancurkan seluruh salib-salib yang ada di dunia. Untuk menghancurkan seluruh salib yang ada di dunia. Dan nanti di hari mendekati hari kiamat beliau turun dengan syariat Nabi Muhammad. Jadi tidak ada lagi syariat setelah syariat Nabi Muhammad. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi yang menjadi penutup adalah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Sayyidina Isa alaihi salam turun di akhir mendekati hari kiamat. Itu beliau tidak membawa syariat yang lain. Tidak membawa syariat yang baru, tapi justru beliau turun ke dunia dan mengajarkan dengan membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu yang menjadi sumber hukum tetap seperti sekarang, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi Sayyidina Isa tidak membawa syariat yang baru, tidak. Beliau turun ke dunia dengan membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau diangkat ke langit ketika umur beliau 120 tahun. Watau kami ajarkan wal hikmah, kami ajarkan berikan kenabian ke Nabi Isa, diangkat menjadi nabi. La ilaha illallah wat Taurah, dan kami ajarkan kepadanya kitab Taurat. Taurat itu kitab Sayyidina Musa alaihi salam. Kitab Taurat. Kemudian Taurat wal Injil, dan kami ajarkan kepadanya akan Al-Injil. Injil yang kitab yang diturunkan kepada beliau. Yang diturunkan kepada beliau, At-Taurah, kitab yang diturunkan ke Nabi Musa alaihi salam. Jadi seluruh nabi yang di Bani Israel, nabi yang diutus ke Bani Israel yang pertama adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihi salam, dan berakhir dengan Sayyidina Isa alaihi salam.
Sayyidina Isa ini juga nabi yang lahir dari kalangan Bani Israel. Yang nabi pertama yang lahir dari kalangan Bani Israel yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf. La ilaha illallah wal hikmata, dan al-hikmah kami ajarkan kenabian, kami berikan kenabian, wat Taurat, dan kami ajarkan kepadanya kitab Taurat, wal Injil, dan kitab Injil. Bisa kita lanjutkan. Allahumma faqihna. Itu kelahiran pertama Nabi Yusuf atau membawa Nabi Israel itu dia kelahiran pertama. Nabi Ya'qub itulah Israel. Israel itu nama Nabi Ya'qub. Israel artinya Abdullah. Nama Israel artinya Abdullah, hamba Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Nama Israel pada dasarnya Nabi Ya'qub. Bani Israel keturunan Israel, itu keturunan Nabi Ya'qub. Sehingga Nabi pertama dari keturunan Nabi Ya'qub adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai berakhir Nabi terakhir yang diutus dari kalangan Bani Israel adalah Nabi Isa alaihi salam. Bani Israel adalah nama Nabi Ya'qub. Negara Israel sekarang. Bukan Israel sekarang, bukan Nabi Ya'qub lagi. Tapi Israel pada dasarnya adalah nama lain dari Nabi Ya'qub alaihi salam. La ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil